Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atauillah Abdul Haq dengan NIM 20250302252 akan mempresentasikan mata kuliah interpersonal dengan tema yang sudah saya pilih yaitu Exchange Theory. Teori social exchange adalah sebuah teori yang mengemukakan bahwa kontribusi seseorang dalam suatu hubungan dimanapun hubungan tersebut dapat mempengaruhi kontribusi orang lain. Tokoh dari teori ini adalah Thibault dan Kelly. Mereka mengemukakan bahwa orang mengevaluasi hubungannya dengan orang lain dengan mempertimbangkan konsekuensinya, khususnya terhadap ganjaran yang diperoleh dan upaya yang telah dilakukan. Di dalam teori ini terdapat istilah comparison level, yaitu ukuran bagi keseimbangan pertukaran antara untung dan rugi dalam hubungan dengan orang lain. Teori ini sama halnya dengan transaksi dalam berdagang di mana ada untung dan rugi. Tapi pada presentasi kali ini saya akan mengambil tema tentang persahabatan yang akan saya bacakan nanti pada studi kasus yang saya berikan di slide-slide berikutnya. Lalu ada asumsi dasar teori yang harus dipahami lagi di teori social exchange ini, yaitu asumsi mengenai sifat dasar manusia. Yang pertama, manusia mencari penghargaan dan menghindari hukuman. Lalu yang kedua, manusia adalah makhluk rasional. Dan yang ketiga, standar yang digunakan manusia untuk mengevaluasi pengorbanan dan penghargaan bervariasi seiring jalannya waktu dari satu ke orang lainnya. Jadi untuk yang poin nomor 3 ini, manusia selalu mengevaluasi diri, tetapi dengan cara yang berbeda-beda. Dengan yang dijelaskan tadi, seiring berjalannya waktu. Lalu yang kedua ada asumsi mengenai sifat dasar manusia dari suatu hubungan. Yang pertama, hubungan memiliki sifat ketergantungan. Dan yang kedua, kehidupan berhubungan adalah sebuah proses. Lalu ada 4 konsep pokok dari Einstein Theory. Yang pertama, ganjaran, yaitu setiap akibat dinilai positif yang diperoleh seseorang dari suatu hubungan. Bisa berupa uang, penerimaan sosial, atau dukungan terhadap nilai-nilai yang dipegangnya. Jadi dari ganjaran ini yang saya ambil contoh di awal tadi saya jelaskan, yaitu tentang persahabatan. Jadi ganjaran yang bisa diterima nanti adalah penerimaan sosial dan dukungan terhadap nilai-nilai. Lalu pada biaya, 4 konsep pokok Einstein yang kedua itu biaya. Biaya adalah akibat yang dinilai negatif yang terjadi dalam suatu hubungan. Biaya dapat berupa waktu, usaha, konflik, kecemasan, dan keruntuhan harga diri, serta kondisi-kondisi dapat lain yang dapat menghabiskan sumber kekayaan atau dapat menimbulkan efek-efek yang tidak menyenangkan. Lalu yang ketiga, hasil atau laba. Hasil atau laba adalah ganjaran dikurangi biaya. Lalu yang keempat ada tingkat perbandingan. Tingkat perbandingan ini menunjukkan ukuran baku yang dipakai sebagai kriteria dalam menilai hubungan individu pada waktu sekarang. Lalu lanjut pada slide berikutnya. Studi kasus. Di studi kasus ini saya mengambil contoh tentang persahabatan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti mengenal hubungan pertemanan atau juga persahabatan. Ini juga merupakan salah satu contoh dari hubungan antar pribadi. Apabila hubungan ini mengacu pada teori perspektif pertukaran sosial atau social exchange, ada 2 kemungkinan yang dapat diprediksi, yaitu melanjutkan hubungan tersebut atau menghentikan. Di contoh ini kita sebut saja A dan B menjalin sebuah hubungan persahabatan.
dan si A memberikan ganjaran yang positif, maka hubungan mereka akan berlanjut. Dan misalnya sering membantu dan mengerjakan tugas. Dan selalu memberikan dukungan kepada si B agar dia tidak mudah berputus asa, memberikan solusi ketika si B curhat atau sedang ada masalah. Si A selalu memberi ganjaran yang positif dan sebagainya. Lalu akan tetapi jika si A memberikan sebuah kerugian terhadap si B, maka kemungkinan besar mereka akan memutuskan tali persahabatan tersebut menjadi berada di dalam tahap saling mengenal saja atau bahkan tidak mengenal sama sekali. Kerugian tersebut, misalnya si A ataupun si B, seringkali menyalahkan apabila ada masalah yang menyangkut dengan keduanya. Si A suka menyuruh si B untuk melakukan yang tidak diinginkan oleh si B, sehingga terjadi paksaan dan kerugian-kerugian yang lainnya. Jika teori ini diterapkan pada hubungan rekan kerja, hal sama juga berlaku pada hubungan ini. Dari pemaparan studi kasus tersebut, mungkin bisa diambil intinya yaitu teori perspektif pertukaran ini atau social exchange bisa mengakibatkan dua kemungkinan, yaitu menghentikan, menjalin hubungan, atau menghentikan. Tergantung dari perbuatan apa yang kita berikan atau ganjaran yang kita berikan kepada orang lain. Diambil contoh ini dari si A dan si B. Misalnya kita memberikan ganjaran positif pada si A, maka kita sebagai si B mungkin akan mendapat ganjaran positif pula. Lalu kemungkinan yang kedua, jika si A memberikan dampak negatif pada saya atau si B, maka kemungkinan yang kedua adalah kita harus menghentikan atau memutuskan hubungan tersebut karena tidak akan menjadi suatu yang benefit untuk kita. Mungkin cukup presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.